Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Alifiandi dari Pendidikan Teknik Mekatronika, NIM 195182410119. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir semester atau ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Industri. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai just in time di era revolusi industri 4.0. Namun sebelum masuk ke materi bagaimana just in time di era revolusi industri 4.0 ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu just in time. Jadi istilah just in time ini merupakan suatu sistem produksi yang dilaksanakan tepat waktu, atau ya kita ke tujuan dulu. Tujuannya just in time ini sendiri adalah untuk meningkatkan keuntungan atau laba, serta untuk memposisikan suatu perusahaan agar yaitu bisa mencapai posisi yang tinggi di antara saingannya dengan usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kinerja pengiriman atau distribusi. Ya, secara singkatnya, just in time ini adalah suatu perusahaan atau bisnis yang sistemnya itu memproduksi barang atau melakukan jasa ketika diorder oleh pelanggan saja. Jadi ketika ada orderan masuk, maka perusahaan tersebut baru menyiapkan produk atau jasanya. Jadi jika tidak ada orderan, maka perusahaan tidak akan melakukan produksi atau membuat produk tersebut. Nah, bagaimana faktor just in time ini bisa sukses? Nah, untuk menyukseskan sistem ini sebenarnya terdiri atau harus didukung oleh beberapa faktor yang bisa dilihat ini, yang dimana pertama sebagai sumbernya adalah manajemen dari perusahaan tersebut. Bagaimana mereka memanajemen supplier atau pemasok, lalu inventory atau inventarisnya, layout, lalu ada quality atau kualitas barangnya, ada scheduling atau penjadwalan, dan maintenance atau perawatannya. Jadi keenam atau ketujuh faktor ini adalah kunci dari kesuksesan sistem just in time ini, karena pada dasarnya sistem ini bukanlah sistem yang mudah untuk dilakukan dan harus melakukan persiapan sebelumnya. Nah, berikut adalah persiapan yang harus dilakukan sebelum suatu perusahaan menerapkan sistem produksi just in time. Nah, pertama, perusahaan harus melakukan perbaikan pada flow manufacturingnya, lalu multi process handlingnya, lalu Kanban, lalu manpower reduction, visual control, quality assurance, human automation, SOP, maintenance, dan safety. Ya, jadi apakah flow manufacturing itu? Flow manufacturing adalah tindakan perusahaan di mana perusahaan menghilangkan tumpukan atau antrian barang yang masih dalam proses atau WIP. Hal ini bertujuan untuk memperlancar sistem produksi sehingga
Setiap barang yang dikerjakan mengalir melalui rantai proses dalam siklus pada waktu yang tepat. Lalu ada multiproses handling. Apakah multiproses handling itu? Yaitu diharapkan operator mesin dapat mengerjakan secara bersamaan atau berurutan barang yang sedang dikerjakan sehingga sesuai dengan aliran proses pembuatan barang tersebut. Lalu ada Kanban. Di sini Kanban adalah seperti informasi atau tanda yang dicantumkan untuk menjelaskan instruksi operasi dan atau informasi mengenai pergerakan barang. Selanjutnya manpower reduction. Seperti namanya di sini untuk meminimalkan seminimal mungkin tenaga manusia. Lalu ada visual control. Sama seperti namanya juga. Di sini status kegiatan para karyawan dapat diambil atau dilihat melalui layar atau proyektor begitu, atau dalam artian bisa dipantau mengenai kinerja dari karyawan tersebut. Lalu quality assurance, seperti namanya, ini harus ada asuransi kualitasnya atau jaminan kualitas barang yang diproduksi. Lalu ada human automation, yaitu di sini dimaksudkan saat ada alat atau mesin yang rusak, pekerja harus bisa langsung menghentikan produksi tersebut sementara, lalu segera menggantikan tugas dari mesin yang rusak tersebut, sehingga produksi bisa tetap berjalan meskipun ada kejadian yang tidak terduga begitu. Yang kedelapan, harus menyiapkan SOP atau Standard Operating Procedure. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan dari proses produksi, sistem produksi just in time. Nah, di sini yang pertama keunggulannya adalah proses penerapannya dinamis. Atau proses penerapan just in time ini dilakukan secara terus-menerus, dalam artian jadi produsen ini bisa meningkatkan kualitas produknya dari proses produksi 1, lalu ketika dipesan lagi proses produksi 2 itu bisa terus meningkat kualitas produksinya. Lalu karena prosesnya dilakukan terus-menerus begitu secara bertahap, jadi produsen ini bisa mengevaluasi dan mengenai kualitas produk dan hambatan apa yang mereka rasakan dalam produksi tersebut, sehingga dapat meminimalisir hambatan yang ada. Lalu keunggulan lainnya adalah penghematan tenaga kerja, karena ya tadi proses produksinya yang bergantung pada pesanan itu menjadi tidak memerlukan tenaga kerja yang berlebih gitu, jadi sesuai dengan pesanan saja. Lalu ada efisiensi waktu dan tempat produksi, ini sudah jelas. Jadi tidak memerlukan waktu yang panjang dan tempat produksinya ini bisa dibilang bisa dihemat lah. Jadi seperti gudang-gudang itu tidak perlu yang luas-luas karena proses produksi baru dibikin
atau baru dilaksanakan saat ada pesanan saja. Lalu kekurangannya sendiri, perlu adanya kesepakatan atau kerjasama atau komunikasi antara pekerja atau tenaga kerja dengan pemasok atau supplier, lalu dengan konsumen dan manajemen itu sendiri. Jadi karena sistem yang just in time ini atau bisa dibilang dadakan, jadi antara supplier dan manajemen terutama itu harus memiliki komunikasi yang baik. Jadi saat produsen atau manajemennya ini membutuhkan bahan baku, supplier itu siap memberikan. Jadi ketika ada pesanan, supplier juga langsung memberi bahan, dan dari produsen sendiri itu atau manajemen bisa segera mengolahnya. Lalu pekerja harus giat karena dituntut oleh target. Ya ini sudah jelas, karena jika pekerjanya kurang kompeten, maka sistem just in time ini akan sangat sulit dilakukan. Lalu ada memerlukan pemasok barang yang berkualitas dan cekatan. Ini sudah saya sampaikan tadi, supplier harus siap memberikan pasokan barang dengan cepat dan tetap harus menjaga kualitasnya. Selanjutnya ada perbandingan dari sistem just in time dan sistem tradisional. Ya karena keterbatasan waktu mungkin hanya bisa dijelaskan secara singkat saja ya. Mohon maaf. Ya di sini bisa terlihat jelas ada kuantitas persediaan atau banyaknya persediaan. Jelas just in time di sini hanya menyediakan sedikit produk atau jasanya, sedangkan tradisional banyak menyiapkan persediaan. Secara kualifikasi tenaga kerja multidisiplin, jadi tenaga kerja itu harus disiplin lah intinya itu, dan di tradisional itu spesialis. Lalu ada kebijakan kuantitas. Di just in time ini harus ada pengendalian mutu atau kualitas produknya, sedangkan di sistem tradisional ada toleransi produk cacat yang biasanya nanti akan digaransi dari pabriknya begitu. Lalu ada fasilitas jasa. Di sini sifatnya perusahaan yang menerapkan sistem just in time ini akan tersebar fasilitasnya, dan sedangkan yang tradisional itu terpusat karena biasanya proses produksinya itu memerlukan tempat yang besar, yang luas, jadi akan terpusat di situ saja. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan sistem just in time di era industri 4.0 ini. Salah satunya ada bisnis furnitur atau mebel gitu ya. Di sini biasanya toko furnitur atau pabrik furnitur tidak akan melakukan produksi sebelum perusahaan membayar DP atau uang muka besar 50% atau 100% justru ya dilunasi. Dimana toko furnitur ini dalam artian memanfaatkan metode just in time untuk menekan ongkos kirim, sistem produksi, dan bahan baku kayu yang tinggi. Jadi supaya jadi begitu ya. Jadi supaya nggak bolak-balik gitu, atau
tidak bolak-balik nyuplai. Maaf, jadi maksudnya itu supaya karena ini kan furnitur ya, harga, jadi bahan bakunya itu kayu, ya ini melakukan sistem just in time supaya bisa menghemat sistem produksi yang berlebih. Jadi kayak lemari lalu meja itu kan ketika sudah diproduksi baiknya bisa segera dipakai ya. Dan takutnya kalau tidak segera dipakai itu akan membuat perabotan tersebut rusak. Dan ini juga sistem yang tepat untuk toko furnitur ini karena umumnya pelanggan itu akan menggunakan furnitur sesuai dengan yang dia inginkan gitu. Jadi custom. Ya, kita lanjut saja. Nah, selanjutnya perusahaan yang menerapkan sistem just in time biasanya ada perusahaan Dell di sini contohnya. Jadi perusahaan Dell ini menerapkan sistem just in time, namun dengan strategi menjemput bola, atau di sini itu dengan harga dan kuantitas yang menguntungkan supplier sejak awalnya. Jadi meskipun dikenal sebagai perusahaan komputer yang sudah ternama ya, Dell itu sudah banyak produknya dan banyak digunakan juga, Dell ini tidak selalu menyediakan persediaan barang atau suku cadang, karena setelah Dell memproduksi barang, mereka akan segera mengirimnya ke supplier sesuai dengan pesanannya. Jadi mereka itu nggak nyetok barang itu ya, tidak menerapkan sistem tradisional ya. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.